Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansita Kupita Kinggin Pradipta. Saya adalah dosen pada Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya untuk bidang pengajaran. Hal ini saya akan membawakan salah satu kuliah yang saya ampu yaitu Azas Teknik Irigasi. Azas Teknik Irigasi ini diberikan kepada mahasiswa program studi Teknik Pertanian, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Untuk kode mata kuliahnya adalah TPT 3204 dan kuliah ini terdiri dari 3 SKS. 2 diantaranya adalah kuliah tatap muka dan 1 diantaranya adalah praktikum. Kuliah ini dapat ditempuh pada semester ganjil tanpa mata kuliah prasyarat sebelumnya dan status mata kuliah ini adalah wajib. Terkait dengan deskripsi mata kuliah ini, bahwasanya kuliah Azas Teknik Irigasi terutama akan mempelajari konsep tentang irigasi, yaitu proses pemberian air bagi tanaman dan membuangnya apabila terjadi kelebihan air. Karena menggunakan salah satu sumber daya alam, maka pada pertemuan pertama akan dibahas konsep irigasi sebagai bagian dari hidrologi. Pada bahasan tersebut akan dikenalkan bahwa irigasi dan drainasi pertanian juga merupakan suatu upaya konservasi tanah dan air. Terkait dengan metode pembelajaran, kuliah 3 SKS ini terdiri dari 2 SKS kuliah tatap muka dan 1 SKS praktikum. Metode yang kami gunakan yaitu Student Learning Center atau SGL, yaitu metode pembelajaran yang akan berintikan pada kebutuhan peserta ajar untuk menyusun bahasan dan target pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Dengan sistem ini, peserta ajar dituntut aktif untuk membahas materi ajar. Pengampu di awal tatap muka selama kurang lebih 30 menit akan memberikan pengantar. Kemudian, peserta ajar akan berdiskusi selama waktu sisa tatap muka secara berkelompok dan di akhir kuliah mereka akan mempresentasikannya. Terkait dengan student outcome, terdapat 7 SO di sini, yang antara lain peserta ajar mampu menjelaskan pengertian irigasi baik secara harfiah maupun hampiran sistem, serta irigasi sebagai bagian dari daur hidrologi. Kemudian menerapkan pengetahuan matematika dalam menentukan kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi, mendesain sistem jaringan irigasi sederhana disertai dengan justifikasi yang realistis, melaksanakan eksperimen di laboratorium dan di lapangan mengenai kebutuhan air tanaman, laju infiltrasi, sistem pemberian air irigasi, dan pengukuran debit. Menganalisis dan melakukan interpretasi data eksperimen untuk memperkuat penilaian teknik irigasi dan drainase. Mengidentifikasi dan menjelaskan dasar permasalahan terkait azas teknik irigasi dan drainase, serta menerapkan atau menggunakan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan dalam teknik irigasi dan drainase. Dan berikut adalah rencana pembelajaran kelas mingguan. Kuliah akan terdiri dari 16 minggu, di mana 14 diantaranya adalah kuliah tatap muka, dan 2 diantaranya adalah UTS dan UAS. Metode pembelajaran yaitu dengan ceramah dan diskusi secara SGL, kemudian metode asesmennya berupa tugas, kuis, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah sistem penilaian pada kuliah Azas Teknik Irigasi yang mana terdiri dari 4 komponen. Ada ujian tengah semester atau UTS, kemudian ujian akhir semester atau UAS, tugas, dan praktikum. Kemudian masing-masing komponen memiliki pembobotannya masing-masing dan untuk nilai akhir merupakan akumulasi dari semua komponen dikalikan dengan pembobotannya. Dan berikut adalah sistem gradingnya. Kami menggunakan ELOC atau E-Learning Open for Knowledge Sharing sebagai Learning Management System atau LMS yang merupakan media komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah,
berdiskusi dengan dosen, maupun mengunggah tugas melalui Elok. Baik, demikian tadi penjabaran mengenai rencana pembelajaran semester, dan setelah ini saya akan mensimulasikan ketika mengajar mata kuliah Azas Teknik Irigasi. Selamat pagi adik-adik peserta kuliah Azas Teknik Irigasi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Khusus hari ini kita akan membahas terkait dengan teknik pemberian air irigasi atau irrigation application. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut ke materi teknik pemberian irigasi ini, saya ingin sedikit mereview materi di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan kebutuhan air tanaman. Kemarin sudah kita bahas bersama ya terkait bagaimana perhitungan kebutuhan air tanaman, yang ini tentu saja akan sangat erat kaitannya dengan evapotranspirasi. Ya. Ada beberapa metode ya dalam penentuan evapotranspirasi. Masih ingat adik-adik? Yang pertama apa? Metode radiasi, ada metode radiasi, Blenny-Kreidel, Penman. Nah, Penman ini sebenarnya bisa kita bedakan menjadi 3 ya. Ada Penman original, kemudian Penman modifikasi, ada juga Penman Monte. Dan kalau kita merujuk ke paper FAO nomor 24, di situ disarankan bahwa metode yang paling terbaik yang bisa digunakan itu adalah Penman Monte. Ya. Jadi nanti adik-adik ketika praktikum juga akan kita perkenalkan bagaimana menghitung evapotranspirasi dengan Penman Monte. Nanti kita bandingkan dari hasil perhitungan dengan Excel, kemudian nanti dengan Cropworth. Sudah ada yang pernah menggunakan Cropworth sebelumnya? Sudah ya? Ya nanti kita lebih perdalam lagi di acara pertama praktikum Azas Teknik Irigasi. Oke. Itu review dari pertemuan kita sebelumnya, adik-adik sudah cukup memahami dengan baik. Hari ini kita akan masuk ke teknik pemberian air irigasi. Nah, maka sebelum kita masuk ke pertemuan ini, kemarin sudah kita bahas terlebih dahulu kebutuhan air tanaman, karena setelah kita tahu kebutuhan air tanamannya, kita akan menentukan teknik apa sih yang paling sesuai dengan karakteristik tanaman kita. Nah, kemudian sebelum saya masuk lebih lanjut ke teknik-tekniknya ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Kira-kira sebenarnya tujuan diberikannya air irigasi itu apa sebenarnya? Karena tanamannya membutuhkan air. Ada yang lain? Kurang lebih seperti itu ya. Memang tujuan utamanya adalah untuk memberikan suplai air kepada tanaman. Suplai air yang seperti apa? Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi tidak serta-merta, oh ya sudah, tanaman itu butuh air lalu kita berikan air. Kita tidak bisa asal seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan hal-hal yang antara lain adalah waktu, ruang, jumlah, dan mutu yang tepat. Artinya di sini apa? Misalnya waktu. Waktu apakah bisa? Oh ya sudah terserah saya memberikan waktu kapan saja, yang penting tanamannya dapat air. Kan tidak bisa seperti itu. Lalu jumlah. Jumlah ini tentu erat kaitannya dengan kebutuhan air tanaman. Ada sebagian tanaman yang dia mempunyai karakter, dia tidak bisa atau rentan mendapatkan air yang berlebih. Ada juga tanaman yang justru membutuhkan pengenangan, misalnya padi. Sehingga di sini perlunya kita belajar perhitungan kebutuhan air tanaman tadi. Karena kita tidak bisa memberikannya semau kita atau asal saja. Semua ada ketentuannya. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan utama tadi, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Nah, teknik-teknik tersebut tentu saja perlu kita sesuaikan kembali lagi dengan karakteristik tanaman dan kondisi setempat. Karakteristik tanaman itu seperti yang sempat saya singgung tadi, misalnya padi. Karakternya bagaimana sih? Dia butuh pengenangan paling tidak 20 cm. Tidak mungkin kalau kita memilih teknik dengan cara irigasi tetes misalnya.
Irigasi tetes itu kan nanti air akan diberikan langsung menuju ke zona perakaran. Dia pemberian air terlokalisir, bukan pembasahan ke seluruh area sawah. Jadi kita tidak mungkin memilih teknik itu. Kondisi setempat. Saya beri contoh misalnya di suatu wilayah dengan topografi yang cukup tinggi, misalnya di Gunung Kidul. Nah, terkadang di beberapa tempat di Gunung Kidul akses air permukaannya itu terbatas atau sulit, sehingga kita perlu memikirkan opsi teknik pemberian yang lainnya. Misalnya bisa dengan memanfaatkan groundwater. Teknik pemberiannya adalah dengan sistem pompa, gitu ya. Jadi kita perlu menyesuaikan karakteristik tanaman dan kondisi setempat. Kemudian selain tujuan tadi, irigasi itu juga memiliki fungsi. Nah, tentu saja fungsi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Kemudian bisa kita spesifikkan lagi dari fungsi tadi. Ya. Bisa berfungsi untuk diverting. Artinya diverting di sini, irigasi itu berfungsi untuk mengambil air dari sumber, kemudian akan kita alirkan ke jaringan. Gitu ya. Itu fungsi diverting. Kemudian yang kedua adalah conveying. Setelah kita ambil air dari sumber, kemudian akan kita alirkan menuju lahan pertanian dengan jaringan irigasi. Yang ketiga, distributing. Setelah kita alirkan tadi dari fungsi conveying tadi, kita perlu mendistribusikannya itu ke petak sawah atau ke tanaman. Di sini saya berikan gambaran ya. Ini hanya gambaran saja. Sebenarnya sistem irigasi atau teknik pemberian irigasi itu tidak hanya irigasi permukaan, tapi di sini saya berikan contoh yang paling mudah saja, yang adik-adik juga sering melihatnya, itu adalah dengan teknik pemberian air irigasi yang bersumber dari air permukaan, kemudian jenisnya adalah open channel atau saluran terbuka. Adik-adik pernah ke daerah irigasi? Pernah ya? Di mana? Simo, Wadas Lintang, apa saja yang di sana? Gimana? Sapon pernah? Oh, Sapon pernah. Jadi sudah punya gambaran ya terkait dengan jaringan irigasi dengan jenis saluran permukaan. Apa saja yang dilihat di sana? Pasti kan ada pintu air ya. Dan pintu air ini jenisnya juga beragam. Yang pernah adik-adik lihat itu pintu air apa saja? Yang paling hulu sekali saat pengambilan itu kita sebut dengan pintu intake, ya. Jadi kita sebut dengan pintu intake. Nah, disinilah pintu intake. Ini saya ambil contoh daerah irigasi Pakik Jamal. Dia tidak cukup besar karena yang dilayani hanya sekitar 1.000 hektar. Dia masuk ke wewenangan provinsi. Ini adalah pintu intake-nya yang berfungsi untuk mengambil air dari sungai. Kebetulan ini sumber airnya adalah sungai. Dan sumber air itu tidak harus sungai ya, bisa dari danau, kemudian waduk, reservoir, dan lain-lain. Kebetulan di Pakik Jamal ini sumbernya adalah sungai. Ini adalah pintu intake-nya yang berfungsi tadi, diverting. Dia menyadap air dari sumber. Kemudian kita tadi sudah sampai ke distributing ya, tentu saja distributingnya itu dengan jaringan. Kalau kita masuk dari pintu intake tadi, kemudian kita akan ketemu yang namanya jaringan irigasi primer. Setelah ke jaringan irigasi primer, kita ke jaringan irigasi sekunder. Itu yang kita sebut dengan fungsi conveying tadi atau pengaliran tadi. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah pengaliran tadi, kita akan membagi air tadi ke jaringan level di bawahnya, bisa sekunder, bisa tersier. Disitulah ada kita ketemu yang disebut dengan bangunan bagi. Ya, kemarin sampai ke bangunan bagi juga nggak yang di Simo? Sampai ke bangunan bagi ya. Di situ kita akan menemui pintu-pintu air lagi yang sebagian besar tuh jenisnya adalah sluice gate kalau di Indonesia ya.
Nah, kemudian di pintu bagi ini, setelah masuk dari pintu bagi, masuk ke saluran sekunder misalnya, kita akan menemukan bangunan ukur. Adik-adik juga sudah melihat ya bangunan ukur. Nah, bangunan ukur inilah yang berfungsi sebagai measuring. Kalau pintu baginya tadi regulating, yang artinya dia mengatur atau mengontrol, yang artinya kita harus membagi air tadi kan tentu saja dengan acuan debit ya. Yang mana debit kebutuhan ini sudah disesuaikan dengan dari rapat komisi irigasi. Jadi untuk musim tanam pertama misalnya jaringan sekunder ini akan mendapatkan debit sekian, itu sudah ada pembahasannya sebelumnya. Nah, untuk memastikan debit itu benar-benar mengalir sesuai dengan peruntukannya, maka perlu adanya regulating and measuring ini. Oke? Nah, setelah kita berbicara mengenai fungsi dan tujuan dari pemberian irigasi tadi, kita masuk pada macam-macam sistem irigasi. Karena sebelum kita tentukan teknik apa yang paling sesuai yang akan kita berikan, kita perlu tahu terlebih dahulu jenis sistem yang akan kita tinjau. Oke? Yang pertama itu adalah menurut sumber airnya. Sumber airnya di sini maksudnya adalah bisa kita bedakan menjadi air permukaan. Jenisnya apa saja sih jenisnya air permukaan itu? Bisa dari sungai, danau, kemudian waduk, reservoir. Kemudian bisa juga kita bedakan menjadi air tanah atau dari groundwater system. Ini lagi-lagi saya beri contoh di Gunung Kidul. Jadi di sana itu pada musim kemarau, jika hanya mengandalkan dari air permukaan saja itu akan sangat kurang, sehingga butuh suplesi dari air tanah menggunakan sistem pompa. Kira-kira ada yang tahu contohnya tidak di mana? Di mana? Ya, terasiring. Selo Pamioro, ya itu salah satunya. Jadi kita bisa mengandalkan elevasi muka air di sumber tadi yang sudah cukup tinggi sehingga kita tidak butuh pemompaan. Dan biasanya kalau misalnya tidak cukup tinggi akan dibangun yang namanya bendung. Ya, jadi kalau adik-adik lihat ya kemarin di Simo ada bendung ya, ada bendungnya ya. Nah, saya ingin tanya sebenarnya tujuannya bendung itu untuk apa? Menaikkan tinggi muka air. Sudah paham semua ya. Jadi fungsinya adalah untuk menaikkan elevasi muka air. Supaya apa? Supaya bisa dialirkan atau disadap untuk keperluan irigasi. Nah, ada satu daerah irigasi nggak jauh dari sini, di Kulon Progo. Itu namanya daerah irigasi Kalibawang System. Itu yang sudah pernah ke sana? Di Kulon Progo, dia mengambil air dari Sungai Progo dengan debit 7.000 liter per detik. Itu pengambilannya secara langsung. Jadi nanti kalau adik-adik penasaran bisa googling gitu ya, googling atau bisa dilihat lewat Google Earth. Itu ada daerah irigasi yang namanya Kalibawang System tadi, itu pengambilannya secara gravitasi. Kalau adik-adik lihat nanti dari Google Earth, tidak akan ada bendung di situ. Ya sudah, langsung pintu intake, karena elevasinya sudah cukup untuk mengaliri seluruh daerah irigasi Kalibawang System. Gitu ya. Kalau penasaran boleh nanti setelah ini di googling. Kemudian menurut cara pengalirannya itu bisa kita bedakan menjadi saluran terbuka atau open channel atau jaringan pipa atau pipe networks. Yang paling banyak kita temui di Indonesia itu adalah dengan menggunakan saluran terbuka atau open channel. Kemudian menurut aplikasinya itu bisa kita aplikasikan ke seluruh permukaan lahan atau terlokalisir yang sempat saya singgung tadi. Kalau ke seluruh permukaan lahan itu biasanya adalah untuk tanaman padi, yang mana dia memang butuh penggenangan. Kalau yang terlokalisir misalnya tanaman palawija, kita langsung bisa mengaplikasikan misalnya irigasi tetes langsung menuju ke zona perakaran. Begitu ya.
Baik, hari ini kita akan fokus pada pembahasan terkait dengan irigasi permukaan atau surface irrigation. Untuk yang sistem lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita hanya fokus pada irigasi permukaan. Nah, ini saya ingin menunjukkan proses berlangsungnya irigasi permukaan. Jadi misalnya kita memberikan air di permukaan lahan, maka air itu akan mengalir secara berkesinambungan, kemudian akan mencapai sisi lain dari lahan. Setelah pengaliran tadi, maka sebagian akan terinfiltrasi atau meresap ke dalam tanah sehingga akan kita peroleh storage di bawah permukaan tanah. Kemudian sebagian lainnya akan menjadi aliran permukaan atau surface runoff. Kemudian kita berikan air irigasi dengan debit Q. Maka air irigasi ini akan mengalir secara berkesinambungan menuju ke sisi lahan yang lainnya yang akan membentuk suatu profil permukaan air yang tentu saja di atas permukaan tanah. Kemudian bagaimana yang ada di bawah permukaan tanah? Maka akan membentuk storage di situ dari hasil infiltrasi. Sehingga di sini kita bisa menggambarkan profil infiltrasi yang nanti akan kita simbolkan dengan Y, artinya adalah kedalaman di bawah permukaan air, dan untuk profil permukaan air itu adalah D, atau kedalaman di atas permukaan tanah. Nah, nanti di praktikum azas teknik irigasi di acara ketiga, kita akan membahas terkait ini. Jadi nanti adik-adik akan kita ajak ke lapangan, kita menggunakan double ring infiltrometer. Kemudian kita akan menggambarkan profil infiltrasi seperti ini. Kita akan menggambarkan lengkung infiltrasi. Gitu ya. Kemudian dari irigasi permukaan ini juga bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang kita sebut dengan irigasi genangan atau sawah atau basin irrigation. Kemudian irigasi alur, surjan, pasang surut, dan luapan. Ini yang untuk menggambarkan irigasi genangan atau sawah, atau bisa kita sebut juga sebagai basin irrigation. Nah, ini paling banyak digunakan untuk tanaman padi. Jadi karena tanaman padi tadi butuh pengenangan, jadi kita buat semacam kolam begitu ya, kolam dalam tanda petik. Kolam di sini artinya adalah kita punya lahan sawah, kemudian kita batasi dengan tanggul yang kita sebut dengan galengan. Nah, kita akan memberikan air irigasi ke kolam tadi itu dengan cara kita punya saluran irigasi, kemudian akan kita salurkan ke kolam tadi dengan misalnya menggunakan sipon. Sudah pernah melihat sipon di saluran irigasi? Dia semacam pipa U begitu ya. Pipa U bertekanan, kemudian kita bisa mengalirkan air irigasi dari saluran ke lahan. Bisa juga kita menggunakan pintu air. Itu juga bisa, atau saluran tambahan, saluran kuarter bisa biasanya. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengatur kedalaman air dan waktu pengenangan yang kita kehendaki di sini. Ini contoh irigasi genangan atau sawah atau basin irrigation. Saya ambil ini di daerah irigasi Bedegolan. Adik-adik pernah ya ke sana ya? Nah, ini juga disertai dengan AWS yang fungsinya untuk mengukur dari curah hujan dan faktor klimat lainnya. Kemudian nanti bisa kita ukur curah hujan efektifnya. Ini terkait dengan modernisasi irigasi. Itu ya. Nah, kemudian kalau ini di merican, tapi prinsipnya sama, ada lisimeter, kemudian ada ring infiltrometer, ada AWS-nya. Sama prinsipnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah irigasi alur. Jadi di sini prinsipnya adalah dibuat alur-alur semacam parit begitu ya, saluran di antara deret tanaman, biasanya untuk palawija. Nah, nanti kita berikan irigasinya itu adalah di alurnya itu tadi. Bukan langsung ke tanamannya ya, tapi di alurnya.
sehingga nanti akan terbentuk pola pembasahan. Nah, fungsinya apa? Kenapa harus dicampur seperti ini? Ada yang tahu kira-kira fungsinya apa? Ya? Sekalian gabungan sama irigasi alur tadi. Gabungan antara irigasi alur tadi ya? Sama basin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bedakan menjadi tabukan dan ledokan tadi, maka nanti yang di bagian genangan tadi otomatis akan ada masuk pola pembasahan ke bagian tabukannya. Sehingga selain nanti memberikan irigasi ke bagian tabukan juga untuk menjaga lengas tanah. Gitu ya. Nah, ini saya berikan penggambaran tadi. Kalau tadi disampaikan ini ya, semacam gabungan antara irigasi alur dan basin. Itu benar sekali karena di sini kita lihat dari bagian tabukan di situ ada unsur curah hujan, ada evapotranspirasi, ada perkolasi. Kemudian ada surface runoff ke bagian ledokan. Karena ada surface runoff tadi, nanti akan mengalir kembali ke bagian tabukan menjadi seepage atau rembesan samping. Yang di bagian ledokan pun sama, ada evapotranspirasi, ada perkolasi. Gitu ya. Dan ini fungsinya dicampur ini adalah supaya untuk kalau kita bayangkan hanya satu jenis ya. Kalau misalnya ada kegagalan panen semuanya akan gagal. Tapi kalau kita menanam berbagai jenis komoditi, ini akan meminimalisir terjadinya kegagalan panen pada seluruh lahan. Oke. Ini terkait dengan irigasi permukaan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gali dari irigasi permukaan. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita tutup kuliah pada pagi hari ini, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik terkait dengan teknik pemberian irigasi, khususnya untuk irigasi permukaan, kita akan ada kuis. Kita akan ada kuis dengan menggunakan Kahoot. Sudah pernah ya semuanya ya? Silahkan adik-adik join, ini saya tampilkan untuk pinnya. Habis waktunya. Sudah habis ya? Oke. Banyak yang menjawab. Ya, yang bukan merupakan metodenya perkolasi ya, tentu saja ya. Oke, banyak yang menjawab yang benar. Hati-hati ya dengan soalnya ya, karena ada soal yang positif dan negatif. Jadi silakan benar-benar dicermati. Ya. Sudah siap? Oke, next. Oh ya, ini Khairul. Kita lihat apakah Khairul bisa mempertahankan posisinya. Ya. Next ya, siap ya. Oke. Banyak yang benar ya. Yaitu adalah untuk membuang aliran air. Kok membuang aliran air itu fungsi apa kira-kira? Drainase. Oke. Ada yang salah satu, mungkin salah pencet. Oke. Next. Kita lihat posisi masih Khairul. Khairul yang mana sih? Oh. Kita lihat apakah Oke, siap? Next. Oke, banyak yang benar. Ya, tepuk tangannya meriah dulu dong buat Enrico. Ya, karena Enrico sudah memenangkan kuis pada pagi hari ini, saya sesuai janji saya tadi, saya akan memberikan souvenir untuk Enrico. Mungkin Enrico bisa maju ke depan. Iya. Foto dulu mungkin. Teriak. Ya, ini untuk Enrico. Selamat untuk Enrico, untuk yang lain masih ada kesempatan di pertemuan berikutnya ya. Jadi jangan menyerah. Oke. Dengan berakhirnya kuis tadi, berarti pertemuan kita untuk hari ini sudah berakhir. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat minggu depan. Silahkan nanti adik-adik pelajari lagi, ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan di minggu depan.
Cukup sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.